Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita sudah sampai pada Minggu Jubilate yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dengan demikian kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memazmurkan kemuliaan namanya, memuliakan Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kemurahannya, kita bernyanyi baginya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorak bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bernyanyi. Yesus datang, Maria.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Jubilate ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang 16 sampai yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Pengampunan dan janji Allah. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, betapa agungnya segala pekerjaan-Mu. Engkaulah yang menjadikan langit dan seluruh bumi. Engkaulah yang memberi napas kehidupan. Terpujilah Allah yang pengasih dan pemurah, yang tak berkesudahan kasih setianya. Ya Tuhan Allah yang kepadanya kami bergantung dan berpengharapan, Engkau melihat penderitaan bangsa terlebih jemaat-Mu ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Tataplah kami pendosa ini, dan janganlah Engkau memalingkan telinga-Mu dari seruan kami. Kuatkan kami menghadapi segala pergumulan kami, dan lakukanlah segera mara bahaya dari hidup kami. Terpujilah Allah yang pengasih dan pemurah, yang tak berkesudahan kasih setianya. Kami membawa di dalam doa kami anak-anak dan para remaja yang tidak bisa belajar di sekolah mereka. Berilah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Terpujilah Allah yang pengasih dan pemurah, yang tak berkesudahan kasih setianya. Kami membawa seluruh hidup kami ke hadapan-Mu, supaya Engkau yang memelihara dan yang menjaga kami. Damaikanlah hati kami yang dilanda kekhawatiran. Cukupkanlah para jemaat-Mu di tengah gelombang perekonomian keluarganya. Engkaulah yang merencanakan kebaikan bagi seluruh jemaat-Mu. Terpujilah Allah yang pengasih dan pemurah, yang tak berkesudahan kasih setianya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain daripada kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan atas pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Jubilate hari ini tertulis dalam Efesus 5 ayat yang 15 sampai ke 21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Allah, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih karunia dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau boleh tibakan kami Tuhan di minggu jubilate ini Tuhan, dan kami mau bersorak-sorai bagimu Bapa, bagi kemuliaan-Mu di seluruh bumi ini. Tuhan Bapa kami yang baik, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, berdoa kepadamu Tuhan. Tuhan tolong berkati bangsa kami ini Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan, di mana Tuhan bangsa kami ini sekarang mengalami pandemi Corona 19. Engkau yang berkati pemerintah kami Tuhan, untuk mengambil setiap keputusan yang bijaksana, yang boleh mengeluarkan kami Tuhan dari pandemi ini. Berikan hikmat dan bijaksana Tuhan kepada Presiden kami beserta seluruh jajarannya Tuhan, supaya mereka boleh Tuhan mengambil setiap keputusan yang baik Tuhan untuk seluruh bangsa Indonesia ini. Tuhan kami juga berdoa buat seluruh pemimpin-pemimpin jemaat-Mu Tuhan di seluruh Indonesia ini. Engkau berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, kesehatan juga buat seluruh mereka beserta keluarganya, supaya kami boleh Tuhan mengikuti anjuran-anjuran mereka Tuhan untuk beribadah kepadamu. Tuhan kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan di HKBP Medan Krio ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, seluruh jemaat-Mu itu terdampak oleh COVID-19 ini Tuhan. Banyak di antara kami juga Tuhan terlepas dari pekerjaan kami Bapa. Banyak di antara kami juga Tuhan mengalami kemerosotan ekonomi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, di minggu jubilate ini kami bersorak menyerukan Engkau Bapa. Engkau angkat Tuhan setiap kami Bapa, Engkau angkat perekonomian kami Tuhan. Pulihkan seluruhnya Bapa, supaya kami Tuhan boleh bersukacita menghadapi setiap hari-hari kami. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan yang menderita sakit penyakit Bapa, supaya mereka Tuhan sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Engkau adalah Allah kami yang menjadi satu panutan bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, Engkau melihat bangsa-Mu ini Bapa, kasihani kami seluruhnya ya Tuhan. Kasihani bangsa-Mu, kasihani jemaat-Mu Bapa dimanapun kami berada.
yang saat ini Tuhan kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan yang akan ditaburkan hamba-Mu menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja atas kami supaya kami mengerti dan boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami ini. Hanya kepadamu kami berharap Bapa. Tuhan, kami banyak melakukan kesalahan dan dosa. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan setiap dosa dan salah kami, supaya kami beroleh hikmat dan bijaksana daripada-Mu, supaya kami beroleh Tuhan kasih karunia yang Kau janjikan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami beroleh belas kasihan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jemaat Tuhan dimanapun yang sedang melakukan ibadah di rumah masing-masing. Mari kita sambut sukacita bersama-sama melalui firman Tuhan yang menyapa kita di hari Minggu, di Minggu Jubilate, yaitu yang tertulis dari Tawarik, Tawarik 16 ayat 31 sampai ayat 36. Baiklah, kita mengikutinya dalam hati. Saya akan bacakan sebagaimana tertulis firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang kita baca pada saat ini adalah sebuah nyanyian yang khusus dituliskan, yang dititipkan oleh Daud kepada Asaf agar digubah menjadi sebuah nyanyian, dan mereka nyanyikan hanya pada saat ini, yaitu sebuah kejadian khusus setelah 20 tahun lamanya
Yerusalem akhirnya kedatangan tabut perjanjian Allah. Setelah 20 tahun lamanya, inilah kali pertama Daud membawa tabut perjanjian Allah itu ke tengah-tengah kota Yerusalem dan akan tinggal di situ bersama-sama dengan orang-orang Yerusalem. Kebahagiaan Daud ia nyanyikan bukan karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang di luar nalarnya, tetapi justru karena Daud benar-benar menyadari Tuhan itu selalu logis dalam menunjukkan kekuatannya. Kebahagiaan yang dinyanyikan oleh Daud itu, yang disaksikan dia, adalah sebuah nyanyian yang juga harus kita nyanyikan. Walaupun pada saat ini kita semua mengalami sebuah pergumulan yang telah hampir lewat sebulan atau sudah sebulan lebih kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bagaimana Daud ini menunjukkan kebahagiaannya akan kedatangan tabut perjanjian Allah. Karena di tengah-tengah orang Israel juga ternyata ada pemahaman di mana tabut perjanjian Allah itu berada, disitulah Allah juga berkuasa. Dan ternyata bukan hanya orang Israel saja yang mempunyai anggapan seperti itu, bahkan orang Filistin juga. Mereka beranggapan bahwa kalau tabut perjanjian Allah itu tidak ada di tanah orang Israel, maka orang Israel juga akan kalah. Sebaliknya, orang Filistin mencuri atau merampas tabut perjanjian itu dari orang Israel. Tapi apa yang terjadi? Setiap kota yang disinggahi oleh tabut perjanjian itu mengalami bencana. Alih-alih dari berkat yang mereka terima, Filistin ketika mereka merebut tabut perjanjian Allah, yang mereka terima adalah bencana. Ada 3 kota yang dilewati oleh tabut perjanjian setelah dicuri oleh Filistin. Dikatakan di 1 Samuel 6 dan 1 Samuel 7, kota Ebenezer, kota Gad, dan kota Ekron. Di Ebenezer, tabut perjanjian Allah itu diletakkan di bait atau di kuil dari Dagon, tapi keesokan harinya tangan dari patung Dagon patah. Lalu orang Filistin memindahkan tabut perjanjian itu ke Gad. Di Gad, orang-orang di kota Gad juga mengalami bencana, yaitu penyakit sampar. Lalu mau dipindahkan kepada Ekron. Di kota Ekron, orang-orang malah ketakutan. Belum sampai di Ekron, mereka langsung mengatakan, mari kita kembalikan tabut perjanjian ini. Nah, di sisi orang Israel, tabut perjanjian inikah menjadi sebuah tanda bahwa mereka disertai Allah? Tidak juga. Karena faktanya 20 tahun sebelum ke Yerusalem, sebelum di Yerusalem tabut perjanjian Allah, ternyata pada masa itu orang Israel mampu mengalahkan orang Filistin. Jadi tidak selalu bahwa ketika tabut perjanjian itu di tengah-tengah orang Israel, maka Allah dikatakan berkuasa bagi mereka. Begitu juga yang menjadi sebuah renungan bagi kita semua, bahwa Allah juga perlu kita pahami memiliki kasih setia, memiliki kebaikan bagi kita semua kapan saja, tidak hanya dikekang atau tidak hanya dirumahkan oleh sebuah pemahaman benda, bahwa Tuhan tidak bisa kita simpan dalam sebuah benda, bahwa Tuhan tidak bisa kita batasi kuasanya oleh sebuah benda, tetapi Tuhan tanpa benda-benda pun akan bersukacita. Begitu juga dengan bagaimana kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Daud pada saat ini. Bersorak-sorailah orang-orang yang percaya kepada Allah. Tetapi ada satu yang menarik di ayat 32, ayat 31 sampai 33, dari sekian banyak oknum, dari sekian banyak tujuan-tujuan yang bersukacita, yang dikatakan yang pertama oleh Daud adalah, bersukacitalah hai alam dan dunia. Bersukacitalah alam, bersukacitalah dunia.
Faktanya pada saat ini ketika saya mencoba menelusuri apakah memang dunia sedang bersukacita, jawabannya ya. Menurut sebuah buku, sebuah media yang tertulis di Tehran Times, dikatakan bahwa pada saat ini dunia memang sedang bersukacita. Karena selama masa pandemi, mulai dari Januari, pada saat ini dunia sedang mengalami perbaikan, sehingga bisa dikatakan tingkat emisi gas di dunia 30 tahun lebih muda daripada tahun 2020. Tingkat emisi, tingkat polusi udara sama pada saat ini sama dengan tingkat polusi udara 30 tahun yang lalu. Bagaimanapun juga pandemi ini membawa sukacita bagi dunia, sukacita bagi alam. Sampah-sampah yang dibuang di laut banyak berkurang, pemakaian bahan bakar fosil banyak berkurang, pembabatan hutan-hutan banyak berkurang, semua kegiatan pengerusakan dunia banyak berkurang. Tapi saat dunia sedang bersukacita, saat bumi ini sedang bersukacita, apakah manusia bersukacita? Karena itu konsep bersukacita harus disamakan dulu dengan bagaimana salahnya orang Israel menganggap sukacita ketika mereka menerima tabut perjanjian. Sukacita orang Israel, sukacita Daud, dia nyanyikan ketika tabut perjanjian ada di tengah-tengah mereka. Tapi sebenarnya sukacita mereka tidak seperti itu. Tadi saya terangkan, sebenarnya tanpa tabut perjanjian di kota Yerusalem, Allah tetap menunjukkan kasih setianya kepada mereka. Karena itu kesimpulannya kita bisa lihat bahwa biasanya orang-orang memiliki sukacita ketika ada hal yang baik terjadi pada dirinya. Orang-orang bisa bersukacita ketika ada hal yang menyenangkan yang terjadi pada dirinya. Tingkat sukacita manusia tergantung kepada apa yang terjadi pada dirinya. Jika dikatakan contohnya naik bursok, dia bersukacita kenapa? Dia bersukacita karena dia dibelikan emas oleh suaminya. Atau Amani Bisuk, kenapa dia bersukacita? Dia bersukacita karena dia menerima undangan bahwa anaknya akan wisuda. Begitu juga si nama-nama sekarang, ada juga namanya si pandemi. Si pandemi bersukacita karena apa? Dia bersukacita karena dia bisa beli handphone yang baru, handphone yang paling mutakhir. Dan orang juga bersukacita juga karena mungkin dia naik jabatan atau memiliki sesuatu hal yang baru yang menguntungkan. Pertanyaannya, kalau dia tidak membeli handphone, dia tidak sukacita. Kalau naik bursok tadi tidak dibelikan perhiasan emas, dia tidak bersukacita. Itu juga dengan Amani Bisuk. Kalau anaknya tidak jadi wisuda, ditangguhkan wisudanya ke semester lalu, ke semester depan, dia pasti tidak akan bersukacita. Karena itu kebahagiaan yang biasanya terjadi tergantung apa yang sedang terjadi, tergantung apa yang dia rasakan, apa yang dia dapatkan dalam kehidupan ini. Dia bersukacita kalau sesuatu yang menguntungkan datang pada dirinya. Dia tidak bersukacita kalau kehidupannya tidak menjadi sebuah yang menguntungkan. Padahal konsep sukacita bukanlah apa yang terjadi pada dirimu. Konsep sukacita itu ada di ayat 34 dan ayat 35. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu adalah alasan untuk bersukacita. Saya tidak seharusnya bersukacita hanya karena saya mendapatkan berkat saja, tapi pertama kali saya bersukacita karena saya memiliki Allah yang baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya.
Kenapa saya ingin menekankan alasan yang pertama untuk bersukacita? Karena supaya kita jangan menganggap keadaan ini ketika Anda sedang bergumul atas kondisi ekonomi Anda yang sudah terpuruk, Anda sedang bergumul ketika pekerjaan Anda terganggu sehingga keuntungan Anda tidak ada lagi. Anda bergumul bukan hanya masalah ekonomi, keluarga juga ikut menjadi bermasalah karena masalah pandemi ini. Sehingga tidak ada hal yang baik Anda rasakan terjadi dalam kehidupan Anda, lalu Anda tidak bisa bersukacita. Padahal seharusnya alasan bersukacita karena engkau mempunyai Allah yang baik dan Allah yang setia. Memiliki Allah yang baik dan Allah yang setia, menyadari Ia adalah Allah yang baik dan Allah yang setia, itulah alasan kenapa Daud sebenarnya bernyanyi. Sehingga dia juga sadar bukan hanya karena tabut ini saja yang menjadikan saya bersukacita, bukan hanya karena kedatangan 2 loh batu yang dipetikan ini di Yerusalem yang menjadikan saya bersukacita, tetapi saya bersukacita karena dari awalnya dia sadar Allah itu baik dan Allah itu setia. Akan sangat sulit bagi orang-orang percaya untuk bisa bersukacita, bagi Anda untuk bisa bersukacita, untuk mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidup Anda selama Anda tidak memahami konsep yang pertama bersukacita. Orang Israel bersukacita ketika mereka diberikan manna, tapi beberapa hari kemudian ketika mereka lapar, mereka lupa sukacita itu yang pernah diberikan Allah. Orang Kristen banyak bersukacita ketika dia memiliki pekerjaan, tetapi setelah dia lama bekerja, dia bosan, lalu tidak punya pekerjaan. Lalu dia merasa tidak bisa bersukacita. Orang di dunia ini merasa bahwa tidak ada yang mampu mengalahkan negara-negara adidaya. Lalu mereka bersukacita dengan status keberkuasaannya. Hanya masa terjadilah COVID. Tidak ada lagi negara yang bisa dikatakan negara yang berkuasa. Satu pun tidak. Negara yang dikatakan ekonomi paling stabil manapun pada masa ini sedang terguncang, bahwa ekonomi sedang hancur. Keluarga yang pada masa-masa sebelumnya bisa dikatakan keluarga yang berbahagia karena memiliki segala sesuatu, tidak pernah berkekurangan. Anda bisa lihat satu pun keluarga tidak luput dari pergumulan pada masa ini. Kalau itu terjadi, lalu apa yang bisa menjadikan Anda sukacita? Yang bisa akan menjadikan Anda tetap merasakan bersyukur hanya satu. Sanggupkah Anda tetap bertahan dalam iman Anda bahwa Anda memiliki Allah yang baik dan yang memiliki kasih setia untuk selama-lamanya? Walaupun dunia, bumi ini bersukacita karena pandemi, tingkat emisi berkurang, pengerusakan dunia berkurang, tapi manusia bukan berarti harusnya tidak bisa bersukacita juga. Manusia bisa bersukacita karena satu hal, Anda sehat pada saat ini, itu adalah sukacita. Mungkin kalau saya katakan Anda sehat pada masa ini adalah sukacita, jika ini saya katakan di bulan November 2019, mungkin ini seperti kedengarannya klise. Tapi kalau saat ini saya katakan Anda sehat pada saat ini, itu adalah sebuah sukacita. Anda masih bernafas pada saat ini, keluarga Anda memiliki kesehatan pada saat ini, itu adalah sukacita. Dan masih banyak sukacita-sukacita lain yang bisa Anda temukan, bukan karena apa yang terjadi yang baik pada dirimu, tetapi karena Allah itu adalah Allah yang baik dan Allah yang setia. Jangan pernah lelah untuk berharap kepada kebaikan Allah. Jangan pernah merasa bahwa engkau ditinggalkan Allah. Jangan pernah Anda merasa lelah untuk melakukan hal yang baik bagi keluarga Anda. Jangan pernah menyalahkan dunia atau menyalahkan Allah atas kejadian yang susah yang sedang Anda rasa. Pada masanya semua orang akan bersukacita dan bersorak-sorai. Pada masanya semua orang akan mengatakan Ia adalah Allah yang baik dan Allah yang setia. Kita berdoa agar tidak lama lagi pergumulan
dan perjuangan kita untuk melawan pandemi yang sedang terjadi ini bisa berakhir. Dan kita juga berharap semoga Tuhan dapat membantu orang-orang untuk dapat bekerja sama untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan orang lain juga. Kita berdoa segala cara yang telah kita jalankan, baik gereja, baik keluarga, baik pemerintah, itu dapat menjadikan satu cara untuk mengembalikan satu sukacita yang telah kita lama rindukan, yaitu persekutuan bersama-sama dalam rumah Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala pergumulan juga yang kami sedang hadapi. Kiranya Tuhan, kami selalu dikuatkan oleh firman-Mu. Kami dapat menerima kekuatan baru setiap kami mendengarkan dan membaca firman-Mu. Ajari kami mengerti Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Karena begitu berat pergumulan kami, seluruh jemaat-Mu, bahkan semua orang di dunia ini. Tapi pertama-tama kami Tuhan berdoa, terutama untuk orang-orang percaya di gereja-Mu ini. Satu persatu Tuhan, keluarga-keluarga yang sedang bergumul, berjuang untuk dapat bertahan bersama keluarganya. Engkau berikan Tuhan kekuatan, Engkau berikan Tuhan jalan yang dapat mereka jalani untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Engkau juga bantu Tuhan setiap jemaat-Mu yang sudah mulai merasa lelah. Engkau ingatkan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Setiap jemaat-Mu yang sudah mulai merasa bosan, Engkau ingatkan Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Agar setiap iman kami tidak kering dan kami tetap selalu dapat berpengharapan bahwa Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Jikapun Tuhan ada jemaat-Mu yang sedang berduka, Engkau tetap hibur mereka. Engkau tetap berikan pemahaman bahwa sukacita bukanlah karena apa yang hilang dari hidup mereka. Sukacita juga bukan karena apa yang datang dalam kehidupan mereka. Tetapi pertama kali sukacita kami adalah karena kami memiliki Allah yang begitu baik, memiliki Allah yang setia. Sertai kami Tuhan dalam 1 minggu ke depan, sehingga saatnya kami mengadakan ibadah kami lagi, ibadah minggu depan, kami dapat disegarkan kembali melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dan mengucap syukur dari buku ND nomor 213. So
Sebagian daripada karunia ini Tuhan serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.